Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, Horas, Selamat Advent. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk merayakan Advent yang pertama. Kita sudah masuk tadi seperti penjelasan dari liturgis, kita masuk di minggu-minggu musim Advent ya. Apa itu musim Advent? Yang kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan adalah masa penantian, pengharapan. Mengharap yaitu kedatangan Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang menjadi firman Tuhan atau menjadi renungan Evangelium dalam khotbah kita hari ini ialah yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-13. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Bapak Ibu, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat 24. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sajalah. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pertama di bulan ini, saya mau katakan saya sangat bersuka cita. Dan mungkin Bapak Ibu juga sangat senang. Las situturu hata mangdo tinang. Dinam sati tadi minggu Advenon. Dakuboto adok kamu dijabu nang mabekue. Belum? Adong nang manuar baju baru? Belum? Segeralah dipikirkan. Ate. Ya. Tetapi bukan itu yang menjadi pusat sentral kita untuk memuji Tuhan ya. Dinamanomu haroroni sipaluai hitamangdo tinang, dalam menyambut kedatangan Kristus itu, kalau kita melihat dekorasi-dekorasi gereja kita ini, soina mabaga nate. Ya.
Bahkan Amang koordinator saja sampai terheran-heran. Nggak nyangka bisa secantik ini Amang ya. Ya, puji Tuhan. Semua karena kerja bersama kita dan juga doa dari seluruh jemaat. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat kita di sini satu dalam doa dan saling mendukung satu dengan yang lain. Alani Amang doho inang yang menjadi tema dari Advent ini berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita diajak untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi memberikan yang terbaik itu bukan hanya sebatas dekorasi saja. Bukan hanya sebatas perhiasan-perhiasan Natal yang dipajangkan di gereja, yang ada di rumah, yang harus kita pakai. Advent itu bukan soal hiasan yang meriah dan mewah. Advent itu adalah masa yang dinamakan masa penantian. Bukan yang melulu mencari manalah yang terbaik. Baju baru manalah yang cantik, mereknya yang bagus, yang belum pernah orang pakai. Bukan hal yang demikian Bapak Ibu sekalian. Alain aikot taparade parjolo ima dalat tutuhani. Boha asa masuk Tuhani di bagasan rohata. Boha asa mangulu holong di Tuhani di bagasan rohata. Inilah yang menjadi prinsip, inilah yang menjadi dasar kita membenahi diri kita di dalam minggu Advent ini. Kalau kita lihat di sini tandanya minggu Advent yang pertama, lilin yang pertama akan dinyalakan. Dan demikian juga untuk minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi pesan utamanya adalah bagaimana kita beres-beres dari dalam. Bagaimana kita bersiap menyambut hari kedatangan Tuhan dari dalam. Itu sebabnya dikatakan tadi menjadi kata kunci di sini, berjagalah. Berjaga terlebih dahulu karena sesungguhnya ada banyak kebajikan moral yang tampak di luar sana, yang tampaknya manis, yang tampaknya hebat, tetapi dia sebenarnya sadis di dalam. Kalau kita melihat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada jubah-jubah agama yang tampil di luar sana, tapi isinya adalah menyakiti dan melukai sesama manusia. Maka tidak sepadan antara tampak luar dan tampak dalamnya. Alanima namarat fenon lapatanna manomunom. Menyambut. Manomunomu haroroni Kristusi manopot hita jolma. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai 4 minggu lamanya? Mengapa sampai 4 kali Advent itu harus kita rayakan? Buasa mapola iko songoni lelengna. Buasa maiko pola to 4 hari tapi setahun Adventon. Menjadi jawaban dari situ Bapak Ibu sekalian. Agar seluruh orang yang percaya asa saluhut akan aporsea. Dan holan manomu-nomu di bagasan tindakan napasip. Alai gabe proaktif maibana. Dia mengevaluasi perjalanan ningoluna. Apakah hidupnya itu patut dan bisa menerima kehadiran Kristus di dalam dirinya atau tidak sama sekali. Maka mari kita menelisik diri kita masing-masing. Tasuliki rohat tabe amang do tinang. Moloroan no Jesusi di tengah-tengah ni portibion. Di topot Tuhani hita tubuh gabe si palua di antara kita. Nagabe suku-sukuna. Bui do tahe pasti honota bahwa dirita, bahwa rumah tanggata, bahwa nguluta, nang saluhut persaurata. Itu menjadi palungan tempat Yesus lahir di dunia ini. Sudahkah rumah tangga kita menjadi tempat kelahiran Yesus di dunia ini? Sudahkah keluarga kita menjadi palungan tempat kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Maka dalam merayakan tahun baru gerejawi ini, saya katakan ini tahun baru gerejawi karena minggu lalu kita merayakan minggu akhir tahun. Ya. Sebenarnya minggu lalu kita sudah menutup minggu akhir tahun. Ya. Jadi kalau dalam kalender gerejawi itu Bapak Ibu sekalian,
tahun baru itu dimulai dari Advent yang pertama, ya. Dimulai dari bulan Desember. Itulah kalender gerejawi. Maka kalau minggu lalu kita sudah menutup akhir tahun gerejawi dengan minggu akhir tahun itu disima hita marningot di saluhut akadongata nang jumolo porhat madapotot debata, yang artinya di situ minggu lalu kita sepakat bahwa semuanya ini, semua yang ada di dunia ini pasti akan berlalu. Pastilah akan tinggal. Tidak ada yang menetap. Tidak ada yang tinggal. Yang oleh Yohanes juga dikatakan, pada akhirnya hanya satu yang tetap. Apakah itu? Firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan. Ya. Karena firman itu telah menjadi Allah, maka Yesus menjadi adalah yang utama dari segalanya. Banyak orang lebih takjub melihat dunia ini dibandingkan dengan ketakjubannya melihat Yesus sendiri yang akan lahir. Aduh tayana baru-baru konser di Jakarta, baru-baruan. Nasian luar negeri. Coldplay itu anak-anak muda biasanya yang tahu. Coldplay, ya, itu sangat senang semua orang merayakan itu. Ya, jangan-jangan banyak juga orang-orang Kristen yang merayakan itu. Tapi ketika ditanyakan bagaimana persiapannya menyambut Natal, apakah dia setakjub menyambut Coldplay itu? Apakah dia setakjub menyambut artis-artis itu? Apakah dia setakjub menyambut seorang manusia? Itulah yang menjadi pertanyaan mendasar Bapak Ibu sekalian. Banyak orang sekarang berlomba menghias. Ya. Menghias seindah-indahnya, secantik-cantiknya. Ornamen-ornamen Natal itu dihias. Di rumah, dimanapun, sebagus-bagusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Mulu marayat ayat pehita mangdo inangan non ditiki marnatal. Wala pajojor hodo tahe manang nado do ikon marparbue hatani Tuhani. Tahangulu di bagasan dirita. Maka firman itu harus firman yang bertumbuh. Unang atong saya marnatal gabe tubuh perbedaan teh. Nasiri ngasongoni saya marnatal gabe tubuh perbedaan. Bahasa udok songoni amang do tinang. Edang pasat tong paretongani. Dia bilang marsipak kulingat. Jadi tidak saling tegur sapa lagi. Apa baru marnatal dope kan? Baru marnatal dope bana bukannya membawa sukacita. Bukannya membawa kedamaian. Tapi selesai Natal terjadilah pertengkaran. Gabi merbada bana. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi kesukaan manusia, tetapi belum tentu menjadi kesukaan Allah. Nah, Tuhan yang disambut itulah yang seharusnya kita pandang. Tuhan yang disambut itulah yang seharusnya kita lihat. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Adorang soi, kapan waktu kedatangan Tuhan itu kembali? Kalau ini tidak ada yang tahu. Sangat jelas tadi dikatakan pada ayat 32, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Yesus sendiri tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Hanya pribadi Bapa saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang menginang, Bapak Ibu sekalian, besok kiamat katanya. Ya, si paling tahu namanya ya. Nah, mungkin dia adalah pengajar-pengajar yang sesat. Jika ada yang mengatakan bahwa ia tahu kapan hari kedatangan Tuhan, maka sudah pasti dipastikan oleh ayat ini, Markus 13 ayat 32 ini, dia adalah orang yang berdusta. Dia adalah orang yang tidak mengatakan kebenaran. Dan pada ayat 3 sampai ayat 23, tanda-tanda kedatangannya itu ada. Apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Kalau kita baca nats ini dari ayat 3 sampai ayat 23, akan muncullah nabi palsu. Akan muncullah Mesias yang palsu, yang menyesatkan manusia.
anti Tuhan itu akan naik ke permukaan, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita di rumah berbincang-bincang dengan Amang Pangaribuan ya, soal tentang hari terakhir itu bagaimana sakitnya nggak ketulungan. Ya. Jala alani biarna unang manyan pas mangulu hita ro ima hari kiamati. Alai dumbor hak mahita asa ro hari kiamati. Asa unang tatawang songod dia cina. Orang-orang akan disuruh untuk mengikut, yaitu anti Tuhan. Tidak akan ada lagi agama, hanya satu agama, yaitu agama anti Tuhan itu, antikristus itu. Dan juga dikatakan pada ayat berikutnya, akan ada penganiayaan berat, akan ada deru perang, banyak kabar-kabar tentang perang, dan gempa bumi terjadi begitu sering di berbagai tempat. Kelaparan, penyakit menular, semuanya akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya tanda-tanda itu sudah ada ya. Sudah dekat sepertinya ya. Mulut aida berita na dibakar do tahe. Kemarin saya baru lihat berita terbarunya, longsor, tapi batunya itu besar-besar kali. Entah dari mana batunya itu datang. Ya. Dungi alani longsori, gabi ditimbun masudia kejauhan arong disi. Dan juga sebelum itu yang kita tahu bahwa banjir sudah datang ke situ. Ya. Dan yang kita lihat lagi, karena ada kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini banyak sekali peperangan terjadi. Ya. Jangankan peperangan antar negara. Peperangan di tengah-tengah rumah tangga pun sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Markus di sini menyebut berjaga-jagalah, dungo mahamu, dinalao managam haroroni Tuhani. Sada nanang dohonan natuhin amang do inang padinggan parangeta. Perbaiki sikap kita. Menanti kedatangan Tuhan ini selalu melulu menyangkut sikap. Sikap nasongot dia, dungo, berjaga-jaga. Rikod do bayanon gaba-gaba di gereja, rikod. Rikod do bayanon ima baga-baga laman dekor jabuta gaba-gaba, rikod. Ya. Itu bukanlah hal yang salah. Alai, nana yang dohoron na tuhita sonari, unang lupa hita. Sotung lupa hita mendekor parroha tabi. Jangan lupa untuk mendekorasi diri kita sendiri. Asa gabe roha, ima roha na rohani. Dang holan gabe roha, roha na rohana. Ya. Rohani do, dang rohana. Mula didok dungonakin, dang namat dok gabe sumudup behita daong. Ya. Tetap do ikon mudup kita. Tetap do ikon istirahat kita. Alay nanay dohonon na disi, unang las gabe mudum hapor siyaota. Jangan sampai iman kita tertidur. Di paradebe palitona. Plus dohok nyakna. Matius 25 ya, perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana mang ya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Siapa yang membawa pelita itu? Mereka semua bawa pelita. Tapi hanya 5 orang yang membawa minyak. Dang hola parpalitoani di paradi. Ikut doho do miyaki di paradi. Ikut doho do hapor siyaoni di paradi amang do inang. Maka menyambut kedatangan Tuhan itu bukan seperti kapal selam yang sering timbul tenggelam. Tapi apa? Dia harus berjaga-jaga. Seorang penjaga itu dia harus selalu sadar, katanya ya. Dia harus selalu bersiap. Dia diumpamakan seperti seorang hamba yang menanti kepulangan tuannya, jangan sampai dia ditemukan tuannya tertidur. Berat nanti urusannya. Lalu di ayat kemarin juga disebut kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari. Narong nama bota mangdo inang. Adigar ro panakoi. Adong dison dibayan cakwal-cakwal jam tiki panakoro. Narong ka. Adong di Kalimantanon songoni di Rumuson. Roster pencuri malam ini. Nggak ada ya.
Tidak ada yang tahu, seperti pencuri di malam hari katanya. Ya. Maka pandanglah Tuhan dan berharaplah pada Tuhan di dalam menanti kedatangannya. Segala urusan lain kita harus kesampingkan. Baik itu urusan pekerjaan, baik itu urusan keluarga, baik itu urusan apa lagi? Urusan negara, baik itu urusan gereja, semua harus kita kesampingkan. Karena kita harus mempersiapkan diri. Kalau Efesus 6 ayat 18 mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tidak ada putus-putusnya untuk segala orang-orang yang kudus katanya ya. Jadi seorang hamba yang setia itu dia adalah orang yang kedapatan sedang rajin melaksanakan tugasnya. Dialah orang yang ketapatan sedang bertanggung jawab dengan melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu persiapan itu lebih penting daripada perhitungan Bapak Ibu sekalian. Di situ kita diajak jangan lengah dalam menanti. Persiapan itu lebih penting daripada perhitungan. Apa yang mau kita hitung-hitung. Itu tidak lebih penting daripada persiapan. Olahragawan tidak akan pernah siap jika dia sibuk menghitung waktu-waktu latihannya. Jadi ada sebuah kisah ini kisah yang inspiratif. Seorang yang bernama Gail. Ya. Dia adalah olahragawan profesional dari USA atau Amerika Serikat. Pada tahun 1960 dia terkenal. Dia terkenal sebagai seorang olahragawan yang memakai kalung di lehernya bertuliskan I am the third katanya. Saya adalah yang ketiga. Semua orang heran. Dia selalu juara satu. Tapi kenapa dia membuat kalungnya itu I am the third? Saya adalah orang ketiga. Bukan berarti dia pelakor ramangannya. Tetapi kenapa dia menyebutkan itu? Dari kata-kata yang dilukiskan itu, ternyata itu adalah motto dari pelatihnya sendiri, yaitu Bill Easton. I am the third itu adalah motto dari pelatihnya Bill. Pelatihnya itu selalu melekatkan tulisan itu, I am the third, saya orang ketiga itu, di meja tempat kerjanya. Kenapa dia melekatkan itu di situ? Ketika suatu hari Gail bertanya pada pelatihnya, apa sebenarnya arti dari kalimat saya adalah yang ketiga itu, I am the third itu? Lalu pelatihnya menjawab, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, Allah adalah yang pertama dalam Allah adalah yang pertama. Teman-teman dan keluarga itu adalah yang kedua. Dan diri saya sendiri adalah yang ketiga. Sejak saat itu juga Gail membuat kalimat I am the third itu menjadi falsafah dalam kehidupannya. Bahkan dia selalu mengalungkan itu. Dia memakai itu, dia membawa kemana-mana. Dia menjadi olahragawan yang profesional dan sangat terkenal. Karena dia dikenal sebagai dua alasan. Dia orang yang bertalenta. Dia memperoleh banyak kemenangan. Dan juga karena yang kedua, karena dia adalah orang yang religius. Orang yang rendah hati. Dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah gila hormat. Dia hanya justru semakin merendah. Karena dia menyadari bahwa prestasi-prestasi yang dia terima itu hanyalah semata-mata oleh karena Tuhan, oleh karena Allah, oleh karena teman-teman, dan oleh karena keluarganya. Oleh karena itu dia bisa menerima semuanya itu. Lalu setelah itu yang ketiga, itu karena usahanya sendiri. Songonima nantita manggotina, songonima nangtuhita saluhutna. Yesus adalah yang utama, Yesus adalah yang pertama, dan kita adalah yang ketiga, dan yang seterusnya. Atong tapili ma Jesusi, iba nama perduhui hub kita, jala tu iba nama hasangapon, dohot puji-pujian ng manoktong, bisa luhut, ima parnguluta. Amin, kita berdoa. Kehidupan memberi